Bab 464. Marco Jiang menjelaskan kebingungan. Winona Jiang mengatakan analisis pemahamannya sendiri. Semua analisis ini memiliki premis, jika Marco Jiang benar-benar hidup, maka yang membawa pergi Sylvia Yi adalah Marco Jiang. Jika bukan Marco Jiang, maka orang yang membawa Sylvia pergi adalah samaran, maka di dalam ini ada banyak variabel, hasil analisisnya menjadi tidak valid dan semuanya tidak berguna. Katakan saja langsung padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Winona Jiang berkata, jika itu benar-benar Marco Jiang, maka Sylvia tidak akan dalam bahaya. Kamu hanya perlu bersabar. Aku percaya bahwa Marco Jiang akan segera melakukan tindakan, mungkin tindakannya kali ini akan sepenuhnya kacau, melibatkan 4 keluarga besar, kota Jingdu dan beberapa orang besar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, setidaknya kamu harus menerobos ke 5 alam, baru kamu memiliki hak untuk berbicara, jika tidak, kamu akan selalu dipimpin oleh orang lain. Kingston Jiang menjadi tenang. Dia berpikir dengan hati-hati, menganalisis dengan cermat. Di kota Jingdu, wanita berbaju hitam dan bertopeng adalah Klutang, ini tidak diragukan lagi. Winona Jiang yang menyelamatkannya dari keluarga Jiu, harusnya penyamaran dari Klutang. Nah, spekulasi Winona Jiang masuk akal. Sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Kak Kingston, aku rasa Tuhan sedang menjagamu. Sekarang situasinya sangat kacau, tetapi meridian seluruh tubuhmu sudah terbuka. Sekarang dibandingkan dengan orang kuat 5 alam, kamu hanya kekurang energi Qi, dan sekarang dalam tubuh Suryana ada energi dingin yang kuat. Energi dingin ini dapat membantumu dengan cepat meningkatkan energi Qi, belum lagi menerobos 5 alam, tetapi selama kamu dapat menyerapnya, tidak sulit untuk menerobos 3 alam dalam waktu 1 bulan. Kingston Jiang membuka nadi Ren dan nadi Du, 8 meridian, dan energi Qi-nya akan terus mengalir, terus tumbuh, dan meningkat pesat, dalam beberapa bulan kultivasi, jadi tidak perlu berlatih susah payah belasan tahun seperti orang lain. Kingston Jiang mengangguk. Masalah sudah sampai di titik ini, hanya ini saja yang bisa dilakukan, segera tingkatkan kekuatan sendiri. Pada saat yang sama, biarkan Raja Xiaoyao dan Fang Yongji berusaha semaksimal mungkin untuk melacak orang yang dicurigai sebagai kakeknya. Sepanjang hari ini, Kingston Jiang tinggal di rumah Suryana dan menunggu kabar dari Raja Xiaoyao. Menunggu berita dari Fang Yongji. Tapi setelah menunggu sehari, dia tidak mendapatkan kabar apapun. Dia secara pribadi menelepon Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao berkata, Kingston Jiang, tidak ada yang terlacak, orang yang di video itu tidak bisa diselidiki, dan mobil yang membawa Sylvia pergi. Mobil ini seperti menghilang begitu saja, setelah meninggalkan bandara, langsung menghilang dan semua pengawasan kota difilmkan. Suara Raja Xiaoyao terdengar di ujung telepon. Aku mengerti. Kingston Jiang menutup telepon dan menelepon Fang Yongji. Tapi hasilnya sama. Bahkan jaringan intelijen bawah tanah Fang Yongji tidak menemukan asal-usul orang yang membawa pergi Sylvia. Tidak ada berita sama sekali, dan Kingston Jiang juga khawatir. Winona Jiang menghibur, sebenarnya tidak perlu khawatir. Aku yakin Sylvia akan baik-baik saja. Sesuai dengan yang aku katakan, kamu tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu memikirkan apapun, tingkatkan kekuatan kamu sesegera mungkin. Aku sedikit lelah, ingin naik ke atas dan kembali ke kamar untuk istirahat. Kingston Jiang mengucapkan sepatah kata, lalu naik ke atas. Setelah dia pergi, Suryana dan berbicara dan berkata, Kak Winona, aku merasa kamu sangat hebat, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, bisa menganalisis secara menyeluruh. Winona Jiang tersenyum ringan. Pada waktu bersamaan, Salvation Group. Klutang pulang kerja dan berjalan keluar kantor. Begitu jalan keluar, langsung melihat Kintiasu berdiri di pintu, dia melirik Kintiasu dan bertanya, pulang kerja tidak pulang rumah, berdiri di luar kantorku, buat apa? Aku ingin berbicara denganmu.
Kintiasu tersenyum, memberi isyarat tangan silakan, dan berkata, ayo. Klutang melipatkan kedua lengannya di depan dada dan menatap Kintiasu. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Apa kamu ingin bertanya masalah Kingston Jiang hari ini? Aku katakan sekali lagi, aku tidak tahu apa-apa. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Lumayan cerdas, tetapi semakin seperti itu, semakin banyak masalah, Kintiasu bergumam pelan. Klutang naik lift dan langsung menuju garasi bawah tanah di lantai dasar. Keluarkan kunci mobil dan menyalakan mesin. Tidak jauh dari sana, sebuah mobil berdengung beberapa kali. Dia berjalan, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Seorang pria tua sedang duduk di kopilot. Dia sedang linglung, setelah masuk ke dalam mobil, baru menyadari ada orang di dalam mobil. Dia ketakutan dan menepuk dadanya menghilangkan rasa takut yang tersisa, dan berteriak, "Kakek, apa yang kamu lakukan? Kenapa selalu diam-diam dan misterius, dan kenapa siang tadi tidak menjawab telepon?" Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Tahu kalau Kingston Jiang pergi mencari kamu, dan tahu kamu pasti akan bingung, di telepon tidak bisa berbicara dengan jelas, jadi harus datang sendiri." Klutang bertanya, "Apa yang kamu katakan pada Sylvia Yi? Kenapa kamu membawa pergi Sylvia Yi?" "Hari ini, Kingston Jiang datang untuk menanyaku. Aku pun tidak tahu bagaimana mengatakannya, bahkan sampai membuat dia marah." Marco Jiang bertanya, "Kamu tidak mengatakannya, kan?" Klutang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi kakek, apa yang ingin kamu lakukan, bisakah kamu memberitahuku?" Dari awal hingga akhir, Klutang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Marco Jiang. Namun, Marco Jiang memintanya untuk membantu Kingston Jiang. Pertama kali adalah membantu Kingston Jiang membunuh pangeran. Kali kedua adalah untuk menyelamatkan Kingston Jiang. Dia setuju karena itu bermanfaat bagi Kingston Jiang dan tidak berbahaya. Sekarang Marco Jiang telah membawa Sylvia Yi pergi. Bukankah bagus jika membawa Sylvia Yi pergi? Dengan begitu kamu akan kekurangan satu pesaing. Marco Jiang tertawa. Klutang melengkungkan bibirnya, "Aku tidak ingin Kingston Jiang salah paham denganku." Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa. Sylvia baik-baik saja sekarang. Dia di sebuah tempat yang sangat aman, Kingston Jiang tidak berusaha dan tidak memiliki motivasi. Aku akan membawa Sylvia pergi, hanya ingin memaksanya." "Benarkah?" Klutang tidak percaya. Marco Jiang berkata, "Tentu saja benar. Apa kamu tahu seberapa kuat musuh Kingston Jiang? Sekarang dia masih membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya. Besok aku akan menemukan kesempatan untuk membawa gadis Kintiasu itu pergi." "Ini tidak boleh." Klutang tiba-tiba menolak, "Kakek, jangan menambah kekacauan. Sekarang Kingston Jiang sudah curiga padaku. Jika Kintiasu menghilang lagi, Kingston Jiang pasti akan marah besar. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Kalau begitu kamu juga ikut hilang saja. Tidak ada wanita di sekitar, tidak ada beban, aku yakin dia akan bekerja keras. Sekarang dia telah membuka nadi Ren dan nadi Du dan 8 meridian. Sungguh sia-sia jika tidak bekerja keras untuk melatih diri." Marco Jiang sepertinya membicarakan hal yang sepele. "Kakek, apa yang kamu katakan itu benar, hanya memaksa Kingston Jiang untuk bekerja keras." "Tentu." Marco Jiang mengangkat bahu dan berkata, "Dia adalah cucuku. Mungkinkah aku menyakitinya?" "Kenapa? Bahkan kamu khawatir aku akan menyakiti Kingston Jiang? Jika aku ingin menyakitinya, apakah aku akan menunggu sampai sekarang?" Setelah mendengar itu, keraguan di hati Klutang menghilang. "Aku juga sangat ingin Kingston Jiang menyelesaikan masalah ini segera, sehingga dia benar-benar dapat melepaskan tugasnya." Klutang menghela nafas pelan. "Baik, ikut aku pergi, malam ini langsung hilang." Dimas Jiang berbicara, menunjuk ke depan, dan berkata, "Kemudikan mobil." Klutang mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu berapa lama aku akan menghilang?"
Marco Jiang berpikir sejenak dan berkata, 2 atau 3 bulan, hal-hal rumit ini harus diselesaikan sebelum tahun baru kamu bisa kembali. Klu Tang berpikir sejenak, 2 atau 3 bulan tidak lama. Jika Kingston Jiang benar-benar dapat bangkit dan menyelesaikan serangkaian masalah dalam 2 atau 3 bulan ini, maka Kingston Jiang benar-benar bisa kembali dengan damai. Bersambung.